Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang permutasi yang merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kaidah pencacahan. Di bagian permutasi ini ada dua hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah faktorial dan yang kedua adalah permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pengertian dari faktorial itu adalah hasil kali bilangan asli dari 1 sampai dengan n itu dapat ditulis menjadi n tanda seru, ini kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam matematika ini disebut dengan n faktorial, yaitu mengalihkan bilangan asli dari 1 sampai dengan n. Jadi n faktorial bisa ditulis 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya, kali dengan n kurang 1 selanjutnya, dan yang terakhir kali n. Atau boleh dibalik penulisannya, yaitu n dikali n kurang 1 dan seterusnya sampai pada akhirnya nanti dikali dengan 1. Nah, itulah pengertian daripada faktorial. Oke, kita lihat contoh yang pertama. 5 faktorial itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tentu jawabannya 120. 4 faktorial juga demikian. 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 24. Demikian seterusnya. Untuk satu faktorial ini berdasarkan kesepakatan itu nilainya adalah 1. Oke ya. Kita lanjut. 5 faktorial itu dapat ditulis 5 dikali 4 faktorial. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu disingkat dengan menggunakan 4 faktorial. Demikian juga 4 faktorialnya ini dapat ditulis menjadi 4 dikali 3 faktorial. Sehingga ini, saya kira jelas ya. Demikian seterusnya. Sehingga untuk n faktorial itu dapat ditulis menjadi n dikali n kurang 1 faktorial. Kemudian n kurang 1 faktorial ini diuraikan lagi menjadi n kurang 1 lalu dikali n kurang 2 faktorial. Demikian seterusnya. Jadi caranya mengubah nanti disesuaikan kebutuhan, tergantung soalnya bagaimana. Pada akhirnya n faktorial itu diuraikan menjadi n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dan seterusnya sampai dengan pada akhirnya dikali dengan 1. Saya kira jelas. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Hitunglah soal berikut ini, yaitu 7 faktorial dibagi 7 dan seterusnya ya. Kita lihat penyelesaiannya. Bagian A. 7 faktorial dibagi 7. Tentu diuraikan 7 faktorialnya menjadi 7 kali 6 faktorial. Lalu dicoret 7-nya. Maka hasilnya adalah 6 faktorial. Demikian juga B, yaitu 6 faktorial dibagi 6. Maka 6 faktorialnya diurai menjadi 6 dikali 5 faktorial dibagi 6. Lalu dicoret. Maka hasilnya adalah 5 faktorial. Demikian seterusnya ya. Sampai dengan 5 faktorial dibagi 5 tentu hasilnya 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 4 tentu hasilnya adalah 3 faktorial. Sehingga pada akhirnya sampai di E ini n faktorial, tentu penguraiannya adalah n dikali n kurang 1 faktorial dibagi n. Dicoret n-nya maka akan diperoleh n kurang 1 faktorial. Jadi n faktorial dibagi dengan n maka hasilnya adalah n kurang 1 faktorial. Saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dari slide sebelumnya tadi. N faktorial dibagi n hasilnya adalah n kurang 1 faktorial. Untuk n-nya sama dengan 1, maka di ruas kiri akan diperoleh 1 faktorial dibagi 1, sedangkan di ruas kanan 1 kurang 1 faktorial. Berarti untuk di ruas kiri 1 faktorial dibagi 1 hasilnya 1 faktorial. Untuk di ruas kanan 1 kurang 1 0, berarti 0 faktorial. Dengan demikian maka 1 faktorial sama dengan 0 faktorial. 1 faktorial tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan hasilnya adalah 1. Sehingga dengan demikian maka 0 faktorial hasilnya adalah 1. Saya kira jelas. Berikut contoh yang ketiga. Tentukan nilai n yang memenuhi jika bagian A n faktorial dibagi n kurang 2 faktorial sama dengan 6. Bagian B n faktorial dibagi n kurang 2 faktorial sama dengan 2 dikali n kurang 1 faktorial dibagi n kurang 3 faktorial. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ini bagian A. Tentu di sini yang diurai n faktorial sesuai kebutuhan, karena yang di bawah adalah penyebutnya n kurang 2 faktorial. Tentu n faktorialnya diuraikan sampai ke n kurang 2 faktorial, yaitu menjadi n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 faktorial. Sehingga ini bisa dicoret n kurang 2-nya faktorial. Jadi n kurang 2 faktorial bisa dicoret. Maka hasilnya untuk yang di ruas kiri adalah n dikali n kurang 1 sama dengan 6. Selanjutnya ini dikali masuk, lalu 6-nya pindah ke ruas kiri. Akan diperoleh ini. Tentu kalau sudah sampai di sini berarti tinggal difaktorkan untuk memperoleh nilai n, yaitu
N kurang 3 dikali N tambah 2 sama dengan 0. Maka N-nya adalah 3 atau N-nya sama dengan min 2. Tentu N sama dengan min 2 ini tidak memenuhi. Sehingga nilai N yang memenuhi adalah 3. Saya kira jelas. Kita lanjut ke bagian B. N faktorial dibagi N kurang 2 faktorial sama dengan 2 dikali N kurang 1 faktorial dibagi N kurang 3 faktorial. Nah, ini bisa diurai atau ditukar tempat atau dikali silang antara N kurang 2 faktorial dengan N kurang 1 faktorial. Jadi, baku tukar tempatnya ini. Kali silang. Maka akan diperoleh N faktorial sama dengan N kurang 1 faktorial sama dengan 2 dikali N kurang 2 faktorial. Jadi, ini hasilnya ke sana. Asalnya kali silang ke sampingnya, samping kanan. N kurang 1 faktorial ini kali samping ke kiri. Selanjutnya N faktorial diurai menjadi N dikali N kurang 1 faktorial sama dengan 2 dikali N kurang 2 faktorial diurai menjadi N kurang 2 dikali N kurang 3 faktorial. Nah, selanjutnya N kurang 3 faktorial ini bisa dicoret. Maka yang di ruas kiri tinggallah N, lalu di ruas kanan tinggallah N dikali N kurang 2. Selanjutnya ini dikali masuk akan diperoleh N sama dengan N 2N kurang 4. Maka N sama dengan 4. Saya kira jelas. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu permutasi bagian yang kedua. Permutasi di sini saya bagi dua. Kita masuk dulu ke pengertiannya. Pengertian daripada permutasi itu adalah banyaknya susunan objek-objek yang berbeda yang diambil sebagian atau seluruhnya dari sekumpulan objek yang ada. Tentu objeknya di sini berbeda pula, dengan catatan memperhatikan urutannya atau susunannya diperhatikan. Itu kunci utama daripada permutasi. Oke, permutasi ada dua. Yang pertama, saya bagi dua dulu. Yang pertama, permutasi dari N unsur yang diambil semuanya. Jadi permutasi N dari N unsur objek yang berbeda. Dan notasinya itu adalah NPN atau P buka kurung N, N. Atau dapat ditulis PNN. Nah, ini simbol penulisan dari permutasi N unsur yang diambil dari N unsur pula. Jadi diambil semuanya. Ini simbolnya. Oke, untuk menentukan berapa banyaknya, bagaimana rumusnya? Kita lihat ilustrasi berikut ini. Kita lihat pada kasus yang pertama. Terdapat 4 huruf A, B, C, dan D. Ada berapa banyak untuk menyusun keempat huruf tersebut? Berarti ada 4 huruf disuruh menyusun 4 huruf. Berarti permutasi 4,4. Atau dapat ditulis P44. Nah, tinggal menentukan bagaimana banyaknya ini atau bagaimana rumusnya ini. Oke, kita lihat. Kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan aturan perkalian, yaitu pada pertemuan sebelumnya. Oke, kita lihat. Ada 4 huruf, disuruh menyusun 4 huruf, tentu di sini ada 4 kotak. Oke. Banyaknya cara. Untuk kotak pertama dapat dipilih dari 4 huruf. Kalau A, kalau bukan A, B, C, dan D. Berarti ada 4 cara. Maka sekarang huruf sudah terpakai 1 untuk menempati kotak pertama. Sisa huruf tinggal 3. Maka kotak kedua ini dapat dipilih dari sisa huruf yang ada tadi, yaitu 3. Maka kotak kedua ini dapat dipilih dari 3 huruf, berarti ada 3 cara. Sekarang huruf sudah terpakai 2, berarti sisa huruf tinggal 2. Nah, kotak ketiga dapat dipilih dari 2 huruf yang ada tadi, yang sisanya. Berarti tentu di kotak ketiga ada 2 cara. Nah, sekarang huruf tinggal 1, maka pasti dia akan menempati posisi kotak keempat. Tentu ada 1 cara. Dengan demikian, maka banyaknya cara menyusun 4 huruf dari 4 huruf. Tentu jawabannya adalah berdasarkan prinsip aturan perkalian adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 4 faktorial. Dengan demikian, maka P 4,4 itu sama dengan 4 faktorial. Saya kira jelas. Kita lihat kasus yang kedua. Dari angka-angka 1, 2, 3 sampai dengan 7. Ada berapa cara untuk menyusun ke-7 angka tersebut? Berarti ada 7 angka disuruh menyusun semuanya. Berarti dari 7 diambil 7. Oke, berarti ini simbolnya. Kita akan melihat ada berapa banyaknya. Berdasarkan aturan perkalian atau pengisian tempat, tentu di sini ada 7 kotak. Kotak pertama dapat dipilih dari angka-angka. Kalau bukan 1, 2, 3 berarti ada 7 cara. Oke, berarti sekarang karena sudah terpakai 1
angka menempati kotak pertama, maka sisa angka adalah 6. Jadi kotak kedua ini dapat dipilih dari 6 angka yang ada. Tentu jawabannya di sini ada 6 cara. Sekarang angka sudah terpakai 2, maka sisa angka tinggal 5. Berarti kotak ketiga dapat dipilih dari 5 angka sisanya tadi. Tentu jawabannya di sini ada 5 cara. Nah, sekarang angka sudah terpakai 3 di kotak pertama, kedua, dan ketiga. Berarti sisa angka adalah 4. Dengan demikian, maka kotak keempat dapat dipilih dari sisa angka tadi, yaitu 4 angka. Tentu jawabannya di sini ada 4 cara. Demikian seterusnya. Oke. Dengan demikian, banyaknya cara menyusun 7 angka dari 7 angka yang ada. Tentu jawabannya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 7 faktorial. Dengan demikian P 7,7 hasilnya adalah 7 faktorial. Oke. Dari kedua kasus tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya permutasi dari n objek yang diambil dari n objek yang berbeda, jadi diambil seluruhnya, itu sama dengan P buka kurung n, n itu sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dan seterusnya sampai dengan dikali dengan 1 atau sama dengan n faktorial. Saya kira jelas. Contoh. Tentukan banyaknya susunan huruf yang dapat disusun dari huruf-huruf toleransi. Ini ada 9 huruf. Tidak ada satu huruf yang, tidak ada 2 huruf yang sama ya. Ini semuanya berbeda. Dengan demikian, karena ada 9 huruf, kita disuruh menyusun 9 huruf, berarti permutasi 9 diambil 9. Nah, ini dia. Berarti jawabannya sudah pasti 9 faktorial. Hasilnya 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya sampai dengan dikali 1. Maka hasilnya adalah 362.880. Itulah banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk. Saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Dengan berapa cara 7 orang terdiri dari 5 orang wanita dan 2 orang laki-laki dapat duduk. Bagian A berdampingan, bagian B laki-laki harus duduk di tepi atau di pinggir. Oke, kita lihat bagian A. Bagian A di sini duduk berdampingan, itu maksudnya bebas ya, tidak memperhatikan jenis kelamin. Berarti dengan demikian maka orangnya di sini ada 7 orang, disuruh menyusun 7 orang. Berarti kalau begitu permutasi yang diambil seluruhnya. Berarti P 7,7 atau sama dengan 7 faktorial. Hasilnya ada 7 kali 6 kali 5 sampai dengan kali 1, maka hasilnya adalah 5040. Saya kira jelas. Khusus untuk bagian B hati-hati. Laki-laki harus duduk di tepi atau di pinggir. Di pinggir di sini tentu ada 2, pinggir kanan dan pinggir kiri. Dengan demikian ada 2 tempat. Kemudian orangnya ada berapa yang laki-laki? Ada 2. Berarti kalau begitu diambil seluruhnya. Maka dengan demikian posisi untuk menempati laki-laki adalah permutasi 2 yang diambil 2. Nah, berarti 2 faktorial hasilnya 2 kali 1 sama dengan 2. Sekarang yang di antara kedua laki-laki tersebut, posisinya di sini tempat duduknya sisa 5. Ada berapa orangnya? Ada 5 juga. Berarti kalau begitu permutasi 5 yang diambil 5. Maka hasilnya adalah 5 faktorial. Nah, ya. Oke, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 berarti sama dengan 120. Dengan demikian, maka banyaknya cara untuk laki-laki duduk di pinggir atau di tepi itu sama dengan permutasi 2 diambil 2 dikali permutasi 5 diambil 5, hasilnya adalah 2 dikali 120 sama dengan 240. Timbul pertanyaan, kenapa harus dikali? Karena ini adalah 2 kasus yang terjadi sekaligus, makanya dia dikali. Yaitu kasus yang pertama memilih laki-laki, kemudian kasus yang kedua memilih perempuan. Karena dia terjadi sekaligus, maka dia dikali. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut ke bagian B, yaitu permutasi K objek dari N objek yang berbeda. Itu notasinya adalah NPK atau permutasi N, K. Ini simbol dari permutasi yang diambil K objek dari N objek yang ada. Kemudian untuk menentukan banyaknya atau berapa rumusnya, bagaimana rumusnya, kita lihat ilustrasi atau beberapa kasus berikut ini. Kasus yang pertama.
Berapakah banyak permutasi 3 unsur yang diambil dari huruf-huruf A, B, C, D, dan E? Berarti ada 5. Diambil 3. Nah, berarti penulisannya P5,3 atau P53. Nah, kemudian ada berapa banyaknya? Nah, kita lihat sebentar bagaimana cara menyelesaikannya. Tentu kita akan menggunakan aturan perkalian lagi, yaitu pengisian tempat. Karena disuruh menyusun 3 huruf, tentu di sini ada 3 kotak. Nah, ini dia. Kotak pertama. Kotak pertama dapat dipilih dari 5 huruf. Kalau bukan A, B, C, dan E. Berarti ada 5. Dengan demikian, maka sisa huruf sekarang tinggallah 4. Kotak kedua ini dapat dipilih dari sisa huruf yang ada tadi, yaitu 4. Maka dengan demikian, banyaknya cara untuk menempati kotak kedua adalah 4. Berarti sekarang huruf tinggal 3. Posisi kotak ketiga ini dapat dipilih dari 3 huruf sisanya tadi. Tentu berarti ada 3 cara. Sehingga dengan demikian banyaknya permutasi dari 3 huruf yang diambil dari 5 huruf adalah 5 kali 4 kali 3. Saya kira jelas ya. 5 kali 4 kali 3 dapat ditulis 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu saya bagi dengan 2 kali 1. Tentu boleh. Boleh saja. Kemudian 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 saya singkat menjadi 5 faktorial. Demikian juga 2 kali 1 saya rubah menjadi 2 faktorial. 2 faktorial ini dapat ditulis menjadi 5 kurang 3 faktorial. Sehingga 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. Inilah permutasi 5,3. Saya kira jelas ya. Oke, lihat kasus yang kedua. Dari angka-angka, yaitu dari 7 angka, akan dibentuk suatu bilangan yang terdiri dari 4 angka yang berbeda. Berarti dengan demikian, maka bentuk penulisannya adalah permutasi 7,4. Karena ada 7 angka disuruh menyusun 4 angka. Berarti tentu di sini ada 4 kotak. Kotak pertama dapat dipilih dari angka 1, 2, 3 yaitu sampai dengan 7. Berarti ada 7 cara. Itu kotak pertama. Sekarang angkanya sudah terpakai 1 sebagai menempati kotak pertama. Maka sisa angka sekarang tinggal 6. Kotak kedua dapat dipilih dari sisa angka tadi yaitu 6. Maka dengan demikian kotak kedua tentu ada 6 cara. Karena sisa angka tadi adalah 6. Sekarang angka sudah terpakai di kotak pertama dan di kotak kedua. Berarti sudah terpakai 2. Berarti sisa angka adalah 5. Dengan demikian maka kotak ketiga dapat dipilih dari 5 angka yang ada tadi. Tentu banyaknya cara ada 5. Kemudian angkanya sekarang tinggallah 4. Karena sudah dipakai 3. Untuk menempati posisi kotak keempat tentu dapat dipilih dari 4 angka sisanya tadi. Tentu ada 4 cara. Dengan demikian maka banyaknya cara menyusun bilangan yang terdiri dari 4 angka adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4. Atau dapat ditulis 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu saya bagi menjadi 3 kali 2 kali 1. Ini kan sama. Selanjutnya 7 kali 6 dan seterusnya sampai kali 1 saya rubah menjadi 7 faktorial. 3 kali 2 kali 1 saya rubah menjadi 3 faktorial. 3 faktorialnya saya rubah menjadi 7 kurang 4 faktorial. Dengan demikian maka permutasi 7,4 hasilnya adalah 7 faktorial dibagi 7 kurang 4 faktorial. Berdasarkan kedua kasus ini dapat disimpulkan bahwa banyaknya permutasi K objek yang berbeda yang diambil dari N objek yang berbeda pula. Maka banyaknya susunan yang terjadi adalah N faktorial dibagi dengan N kurang K faktorial. Di mana K-nya itu kurang dari atau sama dengan N. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang pertama. Tentukan nilai N, yaitu permutasi 3 dari N tambah 1. Sama dengan permutasi 4 dari N. Oke, berdasarkan rumusnya tadi, maka kita akan peroleh di ruas kiri N tambah 1 faktorial dibagi N tambah 1 kurang 3 faktorial. Kemudian di ruas kanan N faktorial dibagi N kurang 4 faktorial. Oke.
N tambah 1 kurang 3 itu sama dengan N kurang 2 faktorial. Ini baku tukar dengan N faktorial, kali silang. Sehingga akan diperoleh N tambah 1 faktorial dibagi dengan N faktorial. N kurang 2 itu hasilnya dari N tambah 1 kurang 3. N kurang 2 faktorial dibagi dengan N kurang 4 faktorial. Selanjutnya, N tambah 1 faktorial itu diurai menjadi N tambah 1 dikali N faktorial. Kemudian N kurang 2 faktorial diurai menjadi N kurang 2 dikali N kurang 3 dikali N kurang 4 faktorial. Jadi supaya bisa dicoret. Di ruas kiri dicoret N faktorialnya menjadi N tambah 1. Di ruas kanan dicoret N kurang 4 faktorialnya, maka bisa akan menjadi N kurang 2 dikali N kurang 3. Selanjutnya ini diuraikan. Ini dikali masuk, diperoleh N kuadrat dikurang 2N dikurang 3N sama dengan 6. N kuadrat dikurang 2N kurang 3N ditambah 6. Selanjutnya ini disatukan ya. Atau akan diperoleh N kuadrat kurang 6N tambah 5. Jadi N kuadrat kurang 6N tambah 5. Tentu ini difaktorkan untuk mendapatkan nilai M. Yaitu faktorannya N kurang 5 dikali N kurang 1 sama dengan 0. Maka N sama dengan 5 atau N sama dengan 1. N sama dengan 1 tidak memenuhi. Karena di sini K-nya adalah 4. Harus dia lebih besar dari 4 atau lebih besar daripada 3. Dengan demikian, maka N yang memenuhi tentu adalah 5. Saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan banyaknya kemungkinan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden jika terdapat 5 calon. Oke, kita lihat dulu penyelesaiannya. Masalah di atas ini hati-hati ya dalam menyelesaikan kalau sudah bentuk soalnya cerita seperti ini. Kenapa demikian? Karena sebentar pertemuan selanjutnya ada materi lagi yang namanya kombinasi. Jadi supaya kita paham betul kalau permutasi itu memperhatikan urutannya atau susunannya. Nah itu dia. Nah sekarang andaikan A yang menjadi presiden dan B sebagai wakilnya. Kalau ini dibalik, yaitu B sebagai presiden dan A sebagai wakil presiden, tentu dia akan berbeda. Kalau dia berbeda, maka dia adalah termasuk permutasi. Sehingga dengan demikian, soal ini merupakan permutasi, yaitu permutasi 2 dari 5. K-nya 2, N-nya 5. Nah, tidak masalah. Jadi langsung 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial. Tentu hasilnya setelah diurai, 5 kali 4 kali 3 faktorial, dibagi 3 faktorial, ini coret 3 faktorialnya, maka hasilnya adalah 20. Jadi banyaknya kemungkinan yang dapat dibentuk adalah 20. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Dalam pemilihan pengurus kelas akan dipilih 4 orang sebagai pengurus, yaitu seorang ketua dan wakilnya, serta bendahara dan wakilnya. Ya, serta bendahara dan wakilnya. Diketahui calon untuk ketua dan wakilnya itu ada 5 orang. Sedangkan calon untuk bendahara dan wakilnya ada 3 orang. Ada berapa cara pemilihan pengurus yang dapat dilakukan? Oke ya, saya perbaiki dulu ini. Jadi untuk ketua dan wakil ketua itu dipilih dari 5 calon. Sedangkan untuk bendahara dan wakilnya itu dipilih dari 3 calon. Oke ya, ini tidak boleh merangkap jabatan. Penyelesaian. Andaikan yang menjadi ketua adalah Ali, yang menjadi wakilnya Budi, kalau dibalik tentu berbeda. Maka soal ini tentu permutasi. Berarti kita memilih permutasi 2 dari 5 objek. Jadi memilih 2 objek dari 5 objek. Itu sama dengan permutasi 2 dari 5. 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial. Hasilnya adalah 5 dikali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Maka hasilnya adalah 20. Selanjutnya kita juga memilih 2 objek dari 3 objek, yaitu sebagai bendahara dan wakilnya. Berarti permutasi 2 dari 3. Hasilnya adalah 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial. Tentu hasilnya adalah 6. Dengan demikian, maka banyaknya pengurus yang terjadi adalah permutasi 2 dari 5 dikali permutasi 2 dari 3. Sama dengan 120. Timbul pertanyaan, kenapa dikali? Sekali lagi saya sampaikan, ini adalah 2 kasus yang terjadi sekaligus. Makanya dia adalah dikali. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat.
Dalam suatu pesta ulang tahun dihadiri 5 remaja putri dan 6 remaja putra. Disediakan 11 kursi. Disediakan 11 kursi berdampingan. Ada berapa cara mereka dapat duduk jika mereka duduk berdampingan menurut jenis kelaminnya? Sehingga hanya ada satu pasang putra dan putri yang berdampingan. Oke, kita lihat penyelesaian. Langkah pertama, kita kelompokkan dulu, yaitu dikelompokkan ke 5 remaja putri menjadi satu. Anggap saja dia W. Jadi disimbolkan, dianggap sebagai satu, lalu kita simbolkan sebagai W. Posisi ke-5 putri duduk berdampingan dalam kelompok itu tentu permutasi 5 dari 5. Berarti 5 faktorial. Kemudian dikelompokkan juga, yaitu 6 remaja putra menjadi satu kelompok. Kita sebut saja L. Posisi ke-6 putra itu dapat menempati duduk berdampingan dalam kelompok itu tentu ada 6 faktorial, yaitu permutasi 6 dari 6. Ini kira jelas. Kemudian ingat, ada kelompok besar di sini, yaitu kelompok W dan kelompok L. Posisi kedua kelompok W dan L itu tentu permutasi 2 dari 2, yaitu sama dengan 2 faktorial. Sehingga dengan demikian, banyaknya cara mereka duduk adalah permutasi 5 dari 5 dikali permutasi 6 dari 6, lalu dikali permutasi 2 dari 2. Hasilnya adalah 5 faktorial dikali 6 faktorial dikali 2 faktorial. Silakan Anda cari sendiri ini. Kemudian, kenapa mesti harus ditanya? Sekali lagi saya jawab bahwa ini adalah 3 kasus yang terjadi sekaligus. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke latihan soal. Ini ada beberapa soal, silakan kalian kerja sebagai latihan. Jika Anda mengalami kesulitan, maka silakan Anda buka slide-slide sebelumnya atau contoh-contoh yang ada. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.